Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man 3 chapter sekaligus. Dimulai dari chapter 204 sampai 206 dan ini adalah lanjutan dari video ini. Pada ketiga chapter tersebut terjadi banyak hal menarik. Dari mulai Raiden yang menantang Darkseid, kemunculan dari anak Blaze yaitu Blue yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin New Heroes, dan mengakhiri chapter 206 ini yang kita bakal melanjutkan pertarungan antara Blaze melawan MT Void. Ya, kalian bisa puas lah dengan 3 chapter sekaligus kalau emang mampu dengan durasinya. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk subscribe karena channel ini dikit lagi 100.000 subscriber. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 204, 205, dan 206. Oke, cover chapter 204 memperlihatkan Saitama yang berpose sedang memukul dengan keras menggunakan wajah seriusnya, dan judul chapter kali ini adalah Orang Kuat. Nah, di all chapter itu kita langsung melanjutkan tentang kedatangan Raiden yang mendekati Darkseid yang sepertinya ingin mengajukan sesuatu. Saat baru datang, Tuan McCoy di sini langsung memperkenalkan terlebih dahulu kepada semuanya jika dia adalah Raiden, mantan Yokozuna dari turnamen Super Sumo, di mana hanya sumo dengan tinggi di atas 3 meter dan berat lebih dari 400 kilo yang boleh masuk ke dalam ring tersebut. Pukulannya sangat kuat, bahkan untuk menghancurkan monster besar sekalipun. Dia memegang rekor 700 pertandingan tanpa kalah sama sekali. Dari segi kemampuan tempur, kami menentukan kalau dia bahkan melebihi pahlawan kelas S. Nah, setelah dipuji habis-habisan oleh Tuan McCoy, Raiden juga langsung memuji Super Alloy Darkseid yang menurutnya cukup terkenal di industri kami dengan ciri khas otot berlian, kekuatannya melebihi apapun. Bukan hanya humanoid, tapi bahkan semua makhluk hidup. Tetapi ada manusia satu lagi yang memiliki cerita yang sama. Itu adalah aku sendiri. Dan bagaimana kalau kita dengan santai menguji kekuatan kita? Darkseid pun yang diminta untuk saling menguji kekuatan justru terlihat diam dan bingung apa yang harus dilakukan. Sebelum kemudian Raiden tiba-tiba aja mengulurkan kedua tangannya kepada Darkseid untuk saling menguji kekuatan. Tapi justru Darkseid bilang untuk tunggu dulu dan wajahnya seperti ketakutan. Tapi terlepas dari itu, Raiden langsung memaksakan untuk saling menguji kekuatan. Bahkan di antara keduanya saling mengeluarkan urat, tapi setelah itu Raiden seperti menyadari kalau Darkseid ini seperti ketakutan dan tidak dalam kondisi yang serius. Dia pun langsung melepaskan tangannya dan mengatakan, sebaiknya kita berhenti di sini. Aku tidak bermaksud untuk menakutimu. Sepertinya saat ini kau tidak dalam kondisi prima, tapi di sisi lain Raiden berpikir jika mungkin saja kalau dirinya itu yang sudah terlampau kuat karena bisa dengan mudah menakuti Darkseid. Nah, setelah sparring barusan, tiba-tiba aja ada dua kandidat Neo Leader yang membuat onar dengan cara masuk dari pintu dengan memukulnya hingga pintu tersebut terpental. Dan dia bilang, bolehkah kami ikut juga? Dan bukankah ini adalah pemimpin kita, bukan? Di tempat itu sudah banyak para pahlawan yang sebelumnya diperkenalkan bersama dengan para Neo Leader. Mereka kebingungan atas apa yang dilakukan oleh dua orang pembuat onar ini. Dengan cepat, Tuan McCoy langsung memperkenalkan siapa pembuat onar ini kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Mereka adalah petarung dunia gelap yang juga kandidat dari Neo Leader. Yang satu adalah Marsleo, seorang juara provinsi dari turnamen Dead Boxing, di mana petarungnya mengisi sarung tinjunya dengan pasir besi. Dan di sebelahnya ada Cyborg Fighter bernama Koko dari turnamen Cyborg Fight, di mana petarung dengan tubuh yang dimodifikasi bertarung dengan taruhan besar. Dia terlalu kuat untuk dijadikan taruhan, jadi dia dilarang untuk ikut turnamen lagi. Kemudian Tuan McCoy juga langsung bertanya apakah kau tidak terima karena gagal diseleksi menjadi Neo Leader. Marsleo pun langsung bilang dengan lantang, tentu saja karena ada banyak yang mau ku keluhkan bajingan. Jadi intinya si Marsleo ini yang benar-benar ngebuat onar dari tadi. Dari mulai pintunya yang dipukul sama dia dan lain-lain. Marsleo melanjutkan kenapa hanya orang kaya, sosok religius, dan idol macam itu yang mendapatkan posisi sebagai Neo Leader. Bagaimana bisa petarung kuat asli sepertiku hanya jadi salah satu dari banyak saja alias menjadi orang biasa? Dari mereka itu, apakah ada yang ingin dihajar olehku? Kemudian Koko juga bilang kalau itu benar, aku tidak ingin mengikuti atasan yang lebih lemah dariku. Di medan pertempuran harusnya kamilah yang lebih berperan. Tidak lama berselang, si Koko ini menganalisis orang-orang dan melihat kalau Wafi Gaza ini memiliki rasio modifikasi tubuh mencapai 71%. Koko pun langsung keringat dingin karena hal itu mustahil bahkan bagi para petarung Cyborg Fighter karena hanya memiliki sekitar 39% untuk tangan kaki dan matanya. Cyborg modifikasi yang lebih dari 60% itu sangat berbahaya dan kasus suksesnya sangatlah langka.
Aku dengar ada beberapa cyborg fighter yang melebihi 60% di asosiasi pahlawan, tapi gadis muda sepertinya melakukan itu juga. Tekad macam apa yang membuatnya rela melakukannya sampai seperti ini? Di sini dengan kocaknya ya, Marceleo langsung marah-marah kepada Koko kenapa dari tadi diem aja dan gak mau membantu. Kemudian Marceleo langsung mencoba menggunakan shadow boxingnya untuk menunjukkan kepada mereka semua tentang kekuatannya. Sambil mempraktekkan, dia mengatakan kalau aku akan menunjukkan kecepatan tinjuku. Bahkan sarung tangan pasir besi ini bisa menghancurkan tengkorak dan masing-masing seberat 9 kilo. Turnamen deadboxing adalah pertarungan di mana KO sama saja dengan mati, itu selalu menjadi pertarungan hidup atau mati, layaknya berduel dengan pedang di dunia nyata. Dan kocaknya adalah Suiryu yang melihat kemampuan dari Marceleo cuma bilang kalau itu pukulannya cukup bagus tapi wajahnya datar, sedangkan Raiden menyuruh Darkseid untuk mundur sedikit. Ya intinya mah wajah mereka semua itu nggak terpana. Kemudian ketika Marceleo sedang menunjukkan kekuatannya, tiba-tiba tangannya terpeleset dan gak sengaja malah meninju Darkseid yang sedang diam berdiri. Dengan sigap, Marceleo pun langsung meminta maaf karena aku hanya mau shadow boxing saja tapi malah kena kau. Dan kampretnya adalah ketika minta maaf justru wajah Marceleo malah songong begitu seakan-akan tidak tulus untuk meminta maaf. Darkseid pun yang ditanya keadaannya bilang kalau dia tidak apa-apa tapi bagaimana dengan tanganmu sendiri. Dan setelah Marceleo mengecek tangannya sendiri, dia pun terkejut bukan main karena tangan yang setelah dia pakai untuk meninju Darkseid malah patah yang bakal membuatnya sulit untuk digunakan kembali untuk saat ini. Kemudian Suiryu juga mendekati Marceleo dengan mengatakan, kenapa kau tidak berhenti sekarang saja? Apa kau sudah paham kalau kau itu jauh berbeda dari segi kekuatan dengan mereka? Jadi pulanglah. Nah, Marceleo yang mendengar itu pun sangat marah dan bilang kurang ajar. Begitupun dengan Koko yang langsung mencoba menyerang Suiryu. Hingga pada akhirnya kedua orang ini pun langsung menyerang Suiryu dengan bertubi-tubi. Tapi gokilnya Suiryu hanya menangkis serangan mereka berdua dengan santainya. Seakan-akan mereka berdua ini masih belum cukup untuk mengalahkannya. Sekarang Mimin akan melanjutkan pada chapter berikutnya. Oke, cover chapter 204 memperlihatkan Saitama yang sedang berdiri di sebuah bangunan yang sangat besar seperti sedang menatap sesuatu yang ada di depannya. Nah, yang menarik adalah ketika kalian perhatikan lebih jauh lagi, di situ ada siluet milik Goat yang menghadap kepada Saitama seakan-akan ingin terjadi pertarungan. Dan judul chapter kali ini adalah keberadaan. Nah, di awal chapter kita langsung melanjutkan tentang Suiryu yang diserang dari arah kanan dan kiri oleh Marceleo dan juga Koko. Tapi karena kemampuan Suiryu yang melebihi mereka berdua, dengan santai Suiryu pun menangkis semua serangan bahkan terlihat biasa aja. Di tempat itu juga banyak pahlawan dan lain-lain yang melihat pertarungan dan hanya menonton layaknya sebuah pertengkaran kecil. Tuan McCoy menjelaskan jika prinsip dia adalah tidak memiliki prinsip. Seorang petarung bela diri yang bebas tapi kalian bisa melihat kekuatannya sendiri. Itulah Suiryu. Nah, setelah lama menepis, akhirnya Suiryu pun mulai menyerang dengan menendang Koko hingga terpental. Bahkan akibat lemparannya itu, dia mengenai seorang pahlawan lain yang bernama A. Ya, namanya cuma satu huruf yaitu A. Nah, dijelaskan oleh Tuan McCoy kalau dia ini adalah seorang hitman dengan buronan spesial kelas A. Kemampuan bertarungnya juga sangat efektif melawan monster. Dia setuju untuk bergabung dengan kita, tapi dengan kondisi selalu dalam pengawasan New Heroes. Nah, mendengar itu semua, Sekinger langsung bertanya kepada Tuan McCoy, bukankah justru dia dalam perlindungan alih-alih dalam pengawasan? Kau merekrut dia dengan kondisi melindunginya dari badan hukum, bukan? Yang menurut Sekinger seharusnya si A ini dihukum, tapi justru New Heroes malah melindunginya. Nah, Tuan McCoy bukannya menepis pernyataan itu, malah menyalahi asosiasi pahlawan juga yang bermasalah karena mereka merekrut penjahat. Jika kita bisa mengontrol dan menggunakan kekuatan mereka, dia bisa jadi contoh baik yang bisa kita perlihatkan. Di kondisi sekarang ini, bukankah ini adalah keputusan yang sangat masuk akal? Kemudian Tuan McCoy pun tersenyum dan Sekinger tidak bisa menjawab argumen dari Tuan McCoy tersebut. Nah, setelah itu para pahlawan yang berasal dari asosiasi pahlawan juga diperkenalkan oleh Tuan McCoy kepada yang lain. Pertama, Tuan McCoy memperkenalkan Will Emperor kepada orang-orang di tempat itu yang belum mengenalnya. Seorang mantan pahlawan kelas S, kami sangat bersyukur bocah jenius 10 tahun ini bergabung dengan kita. Kami harap suatu saat dia akan jadi pemimpin dari New Heroes. Mendengar hal itu, Ryomon dan A yang sama-sama seorang penjahat yang menjadi pahlawan langsung meremehkan dengan mengatakan mengontrol dan menggunakan kami. Hah, coba saja kalau bisa. Kemudian langsung dijawab oleh Will Emperor, tentu aku akan melakukan yang terbaik. Nah, pada saat yang sama terjadi sebuah telepati antara Will Emperor dan Sekinger. Di sini Will Emperor menginformasikan jika kami telah berhasil mengetahui sumber pendanaan dari New Heroes.
Sekingar pun langsung memuji Wild Emperor karena seperti biasa, dia bisa sangat cepat dalam bekerja. Dan setelah ditelusuri, ternyata pendanaan New Heroes ini dari uang kotor. Dari mulai pencucian uang, transaksi ilegal di organisasi kriminal, kemudian penggelapan pajak untuk orang-orang kaya dan pemimpin agama, serta eksperimen manusia kepada pahlawan dan memperjualbelikannya. Semua itu diperbolehkan oleh New Heroes. Bahkan sepertinya organisasi ini dibuat untuk melakukan hal-hal tersebut daripada melakukan tugas sebagai pahlawan. Sekingar pun yang mendengar itu langsung ingin mencoba ke manajemen atas New Heroes dan melewati Tuan McCoy untuk mencari tahu visi dan misi dari organisasi ini. Jika kita bisa menggabungkan informasi dan teori yang sudah kau kumpulkan, kita harusnya bisa melihat keadaan lebih jelas lagi. Kita mungkin juga bisa mengetahui rencana New Heroes terhadap asosiasi pahlawan. Setelah itu, percakapan telepati pun selesai karena ada super alloy Darkseid yang mendekati dan memuji Wild Emperor karena orang-orang di New Heroes punya harapan besar kepada Wild Emperor. Dan aku juga akan melakukan yang terbaik sebagai pelatih. Wild Emperor pun pertama seperti terdiam, kemudian berterima kasih karena itu sebuah kehormatan mendengarnya dari Darkseid. Sekingar juga tampak terkejut karena tidak pernah menyangka jika pahlawan kelas S seperti Darkseid mau pensiun begitu saja. Darkseid pun hanya tertawa kecil sambil bilang, orang yang tidak bersinar sepertiku tidak bisa dipandang sebagai pahlawan sambil membungkuk seakan-akan lesu banget lah. Metalbat yang mendengar itu juga kebingungan, begitupun dengan Sekingar. Kemudian dengan perkataan tajam dan pedas, Wild Emperor berkata, tapi apa bisa seseorang menjadi pelatih yang sudah kehilangan kepercayaan dirinya untuk menuntun orang lain dengan pola pikir lemah seperti itu? Dan mendengar hal itu, Darkseid pun langsung keringat dingin dan menjadi lebih tidak percaya diri lagi. Nah, di sini Mimin nggak tahu apakah karena Darkseid masih menyebutnya sebagai Chill Emperor bukan Wild Emperor barusan, karena setelah dia mengatakan hal itu, Wild Emperor pun kayak nggak seneng gitu, yang tadi juga awalnya dia diam seperti berpikir. Kemudian di akhir langsung tajam banget kata-katanya. Tapi Tuan McCoy langsung membela Darkseid dan bilang kalau itu tidak apa-apa karena detail kecil seperti itu sangatlah tidak penting. Hanya menaruh pengumuman bahwa mantan kelas S menjadi pelatih kita saja sudah cukup menarik banyak perhatian orang. Kemudian Metalbat pun yang sepertinya sudah paham dengan kondisi dari Darkseid langsung menyemangatinya dan berkata, tegakkan badanmu sekarang, tubuh besarmu itu justru terlihat kecil jika kau seperti itu terus. Aku bodoh dan tidak bisa menyampaikannya dengan baik, tapi aku merasa kau yang sebenarnya memiliki aura yang bisa menenangkan orang lain. Karena itulah mereka akan mengikutimu. Dengan wajah seriusnya, Metalbat bilang, itu tidak akan berubah mau kau jadi pahlawan atau pelatih ataupun bukan. Mendengar itu, Darkseid masih aja lesu dan tidak mendapatkan semangatnya kembali. Kemudian Metalbat pun melanjutkan perkataannya, pokoknya kalau kau mau menantang diri dengan sesuatu yang baru, aku akan mendukungmu, jadi lakukanlah yang terbaik, oke? Dan kampretnya adalah Darkseid tiba-tiba mules dan langsung pergi dari perkumpulan tersebut karena ada panggilan alam. Nah, dengan kocak, Wild Emperor pun bilang, haruskah kita menyuruh Amaimas untuk membuatnya semangat lagi dengan cara ditendang bertubi-tubi? Nah, jadi ada alasan kenapa Wild Emperor berkata begini. Karena waktu itu, Darkseid pernah ditendang oleh Amaimas karena ketidakpercayaan dirinya. Dan Metalbat pun yang mendengar perkataan tersebut langsung mengatakan, diamlah. Karena ini hanyalah masalah semangat bertarung dan dia harus mengatasinya sendiri. Kemudian kita pun melanjutkan lagi pertarungan antara Suiryu dan Marsleo yang masih aja berlanjut. Nah, kondisi Marsleo saat ini terlihat sangat kelelahan tapi terus mencoba menyerang lagi sambil bilang jangan meremehkanku. Nah, dengan sigap, Suiryu pun langsung menepis semua serangan dari Marsleo, tapi karena hal ini Suiryu pun berpikir, jadi nikah yang namanya Pro Hero itu justru mereka itu sama sekali beda dengan dia. Yang dimana Suiryu mengingat tentang Saitama yang menurutnya benar-benar true hero atau pahlawan sesungguhnya. Mungkin saja Suiryu melihat mereka semua tidak mencerminkan layaknya seorang pahlawan sejati. Nah, setelah pertarungan berlangsung cukup lama, tiba-tiba muncul dua orang yang bilang, apakah ada perkelahian? Dan Tuan McCoy pun menjelaskan kalau mereka berdua adalah agen yang bertugas sebagai penjaga New Heroes untuk mengamankan orang-orang yang melanggar aturan. Dulunya mereka adalah prajurit bayaran dan mereka bernama Elimin dan Destro. Dan sekarang Mimin akan melanjutkannya pada chapter selanjutnya. Oke, cover chapter memperlihatkan Elimin dan Destro petugas keamanan New Heroes dan judul chapter kali ini adalah spesial. Nah, di awal chapter kita melihat Elimin dan Destro yang terus mendekat dan menghampiri Marsleo dan menyuruhnya untuk jangan buat keributan di antara sesama pahlawan.
Lagi pula kalian berdua bukanlah New Leader kan? Mohon segera pergi dari sini. Kemudian Elimin dan Destro pun menggiring mereka berdua untuk mengarahkan jalan keluar. Dan ketika sedang berjalan, Marsleo di sini marah-marah dan bilang, jika kalian itu pengawal rendahan, jangan berani menyentuhku. Tanganku saat ini masih patah tahu. Dan dia juga marah ke temannya yaitu Koko yang dari tadi cuma gebentar begitu aja dan tidak bertindak sama sekali. Bukankah kita setuju untuk mengalahkan salah satu Neo Leader dan menjadi leader itu sendiri? Kau di saat-saat terakhir malah mundur, dasar manusia rongsokan. Dan justru Marsleo kebingungan kenapa Koko makin merinding. Dan ternyata inilah alasan yang bikin Koko semakin keringat dingin. Karena tingkat modifikasi tubuh Elimin dan Destro yaitu 94% dan 95%. Nah, Koko yang sebelumnya aja ngeliat Wafigaza yang cuma 71% udah merinding. Ini dua keamanan dari New Heroes hampir 100%. Jelas dia makin takut untuk melawan. Dan maka dari itu, Koko sama sekali tidak berani menyinggung mereka berdua atau mencoba melawan petugas keamanan New Heroes. Nah, saat ini Shin kembali lagi ke ruang perkumpulan dari para Neo Leader yang tiba-tiba aja Wafigaza terlihat lemas dan terjatuh. Dengan cepat, Wild Emperor pun langsung mencoba membantunya dan menyuruh Tuan McCoy untuk memanggil tim medis. Tapi Wafigaza bilang, terima kasih, aku tidak apa-apa, aku cuma sakit kepala saja. Tapi kemudian Wafigaza bilang sesuatu yang membuat rencana Sekingar dan Wild Emperor hampir terbongkar. Server utama di sini dan otakku terhubung dengan operasi modifikasi. Belakangan ini aku merasa ada penyusup yang mencoba masuk dan mencari-cari sesuatu. Mendengar hal itu, Wild Emperor pun terkejut dan hanya bisa terdiam karena memata-matai New Heroes bisa aja ketahuan. Yang kemudian Wafigaza pun langsung melotot tajam yang diarahkan kepada Wild Emperor seakan-akan dia mencurigai Wild Emperor. Tapi untungnya Suiryu yang gak tahu apa-apa langsung mengangkat tubuh Wafigaza layaknya putri dan ingin membawanya ke ruang perawatan. Sontak Wafigaza pun jadi terkejut, begitupun dengan Wild Emperor. Dan Suiryu menjadi sangat yakin ketika dia memegang tubuh dari Wafigaza karena tubuhnya benar-benar panas seperti demam tinggi. Maka dari itu, Suiryu pun merasa kasihan karena Wafigaza terus menahannya, dan ekspresi kocak dari Wafigaza adalah dia seperti mengelak dan bilang kalau bukan begitu. Tapi Suiryu tetap kekeh dengan sigap langsung berlari mencari ruang medis, dan Wafigaza bilang kalau untuk menurunkan dirinya. Nah, karena hal tersebut, Wild Emperor pun merasa terselamatkan berkat Suiryu yang langsung sigap menolong Wafigaza. Nah, pada dasarnya Suiryu ini nggak tahu apa-apa tentang penyusupan itu, tapi cuma berniat nolong Wafigaza secara tulus. Tapi kemudian Suiryu malah balik lagi dan menanyakan kalau ruang perawatan itu ke arah mana. Nah, karena Suiryu yang terus mengangkatnya dan tidak mau melepaskannya, Wafigaza pun terpaksa memukul kepalanya, hingga akhirnya dilepaskan oleh Suiryu dan bilang kalau ini adalah suhu tubuh normal milikku. Mendengar itu, Suiryu pun terkejut karena mana mungkin manusia memiliki suhu tubuh seperti itu. Tetapi kau memang kelihatannya baik-baik saja sih. Setelah itu, perkenalan dari pahlawan asosiasi hero pun berlanjut. Jadi kan sebelumnya itu yang baru diperkenalkan adalah Wild Emperor dan sekarang Metal Bat juga diperkenalkan sebagai petarung terhebat yang menentang kekerasan. Dia memilih New Heroes daripada asosiasi pahlawan agar bisa menjadi pahlawan yang dapat dibanggakan oleh adik perempuannya. Dan Ryumon pun ikut menyaut. Dengan kata lain, dia itu bodoh. Metal Bat di sini awalnya kesal karena dibilang begitu, kemudian tersenyum dan terakhir tertawa terbahak-bahak. Kalau kau itu nggak salah, sepertinya menjadi bodoh sedikit dan belak-belakan cocok untuk profesi ini. Aku akan menerima itu sebagai pujian, Senpai. Yang kemudian Metal Bat terus mendekat dan berjalan mendekat hingga saling bertatap wajah dengan Ryumon. Sebelum kemudian berkata, sepertinya aku bisa akrab denganmu ya. Ya sebenarnya di sini Metal Bat benar-benar kesal, tapi dia cukup bagus untuk menahan amarahnya. Tapi kemudian Tuan McCoy pun langsung mencoba mengenalkan New Leader terakhir yang duduk di bangku belakang. Dia adalah pemimpin yang berdiri di puncak organisasi kita. Kemudian orang ini pun yang tadinya lagi duduk santai langsung mencoba berdiri untuk mengenalkan dirinya. Sekingar terkejut kalau dia akan berdiri di puncak organisasi. Tuan McCoy pun menyuruh orang ini sepatah dua kata saja untuk memperkenalkan diri. Kemudian orang misterius ini memberitahu kalau namaku adalah Blue. New Heroes didirikan dengan tujuan menunjukkan pahlawan sebenarnya pada dunia. Tapi itu tidaklah mudah.
Di bawah bendera kebajikan, kita tidak bisa mengembalikan kedamaian jika kita tidak benar-benar sepenuh hati. Maka dari itu, ayo kita lakukan bersama dan bergabunglah denganku. Kemudian pahlawan ini yang mendengar perkenalan dari Blue terkejut soal anak 10 tahun sudah menjadi ketua, tapi saat aku dengar bocah 16 tahun yang mengendalikan kita, aku hampir tidak mempercayainya. Tapi kemudian Zaidatz meyakinkan kalau dia emang benar-benar spesial. Sekingar pun merasa bingung atas apa spesialnya Blue ini karena beberapa orang di New Heroes seperti menerimanya kalau Blue menjadi pemimpin yang berdiri di puncak organisasi. Dan ternyata diberitahu kalau Blue yang baru berusia 16 tahun ini adalah anak dari Blaze. Dan pada panel akhir kita akhirnya dilanjutkan dengan pertarungan Blaze melawan MT Void. Dan Blaze berhasil meninju MT Void dengan Gravity Knuckle-nya. Dan pada chapter berikutnya, kita bakal melanjutkan pertarungan MT Void melawan Blaze yang sangatlah sengit. Dan kemungkinan untuk besok juga bakal Mimin bahas langsung 2 chapter sekaligus. Dan untuk sesi Saweria, bakal kita lewatkan aja karena nggak ada yang donate. Tapi tetap aja sih, Mimin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah memberikan support di Saweria. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.